Cuman biasanya ada oknum. Nah, oknum tuh ya seperti apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hello Daddy. Ya, buat teman-teman semua yang nonton channel ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, jadi kali ini saya mau bahas seputar Taiwan lagi ya. Kali ini yang saya bahas ini mungkin banyak dari teman-teman yang ingin tahu lah, cari tahu soal ini. Ya, semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini mungkin sudah mendapatkan informasi ini, mungkin bisa di-share ke teman yang lain. Oke, yang saya mau bahas kali ini rekomendasi PT untuk keberangkatan ke Taiwan. Jadi teman-teman mungkin yang banyak ragu PT yang bagaimana, PT yang seperti apa, yang aman, yang amanah kayak gitu kan. Oke, jadi langsung aja. Ini saya dari beberapa sumber juga, beberapa masukan dari teman-teman juga. Ini saya ada beberapa catatan lah buat teman-teman semua. Oke, jadi rekomendasi untuk pemberangkatan PT ini ya untuk semua proses ya. Jadi proses mungkin pabrik ataupun untuk yang rumah tangga, untuk cowok ataupun untuk cewek. Ya, jadi yang pertama itu legalitas PT itu jelas. Yang dimaksud legalitas di sini yang pertama yang tentunya itu ada kantor, fisik kantor secara jelas, dan ada LPK-nya gitu. Nah, jadi kalau sebuah PT itu nggak ada kantornya, ya mungkin jadi tanda tanya juga buat teman-teman gitu loh. Mungkin di situ by online, terus tidak pernah menunjukkan adanya kantor, atau tidak pernah mengundang teman-teman ke kantornya. Hanya mungkin menunjukkan foto atau hanya menunjukkan alamat, tapi tidak pernah welcome untuk didatengin. Nah, itu teman-teman harus bertanya untuk ke detailnya lagi, untuk keamanan teman-teman sendiri sih kayak gitu. Nah, itu tadi legalitas ya, menyangkut kayak kantor sama LPK jelas. Jadi dia punya kantor, punya LPK atas nama dia sendiri kayak gitu kan. Berikutnya tracking pengalaman PT. Nah, tracking pengalaman PT yang saya maksud di sini itu dari seberapa banyak PT tersebut membantu PMI berangkat ke Taiwan. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa datang ke kantor tersebut, ada berapa orang yang lagi proses, atau enggak punya kenalan yang pernah diberangkatkan dari PT itu juga lebih bagus sih. Jadi dia kan udah jelas PT itu udah memberangkatkan PMI kayak gitulah. Jadi bukan yang kecuali mungkin PT itu memang baru banget, ya kita kan nggak tahu kalau baru banget. Jadi kalau di situ, kalau misalkan PT baru banget dan nggak ada pengalaman, nah itu tanda tanya sih, nggak tahu. Sedangkan PT sekarang kan banyak banget yang sudah berjalan pastinya, dan kalau sudah berjalan kan yang pasti sudah memberangkatkan TKI yang ke Taiwan, itulah. Nah, ini terus yang berikutnya, nah ini hubungannya sama yang tracking pengalaman tadi, yaitu banyak yang proses di PT itu. Nah, mungkin teman-teman saat datang ke PT, ke kantornya itu pastikan banyak yang proses. Soalnya proses kan hanya daftar langsung pulang. Pastikan ada yang lagi proses, mungkin proses tahap belajar atau enggak proses ngurus-ngurus dokumen, itu kan pasti ada. Kalau teman-teman ke sana terus ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngurus, terus orang kantornya mungkin kayak nggak meyakinkan, cuman ada beberapa orang di situ, itu kan teman-teman harus tanda tanya juga gitu loh. Ya mungkin nggak apa-apa, cuman teman-teman harus lebih waspada aja sih kayak gitu. Soalnya sekarang kan banyak oknum-oknum, mungkin PT jelas, untuk kantornya jelas, terus untuk LPK-nya itu jelas, legalitas perusahaan PT, legalitas PT itu jelas. Cuman biasanya ada oknum. Nah, oknum itu ya seperti apa ya, mungkin kita bahas di next, itu aja sih.
Nanti adalah saya kasih tipsnya sedikit. Nah, berikutnya di sini tidak berbelit-belit informasi. Yang saya maksudkan di sini ya mungkin kalau PT emang dia niatnya mau memberangkatkan PMI, memberangkatkan teman-teman, itu yang pasti tidak berbelit-belit informasi, ya informasi tentang job, tentang pekerjaan di Taiwan kayak apa, terus juga soal biaya itu juga nggak berbelit-belit. Maksudnya jelas biayanya itu udah jelas di awal, biayanya sekian. Misalkan bayar di Indonya sekian, terus untuk potongannya sekian bulan itu udah jelas. Terus teman-teman untuk tahapannya udah jelas juga. Jadi tahapannya yang pasti teman-teman prosesnya harus di kantor, jangan proses hanya misalkan by online aja. Jadi kalau cuma by online itu ya was-was lagi gitu loh. Ya, jadi itu sih rekomendasi untuk teman-teman mencari PT yang kayak apa. Kalau PT, kalau enak sih kalau deket di daerah teman-teman itu lebih enak lagi. Ya mungkin kalau lebih deket kan itu kita bisa mengurangi biaya perjalanan kita lah, warawirinya kita lah. Kalau jauh ya mungkin tambahan biaya transport. Oke, selanjutnya yang perlu dihindari dari kita biar lebih aman saat proses, itu yang pertama, nah ini yang sangat sensitif, yaitu masalah uang. Hindari transfer uang lebih dulu. Kalau misalkan ada yang teman-teman masih bimbang atau teman bingung, terus diminta kayak transfer uang dulu, entah itu dari sponsor atau entah itu dari orang kantor PT. Kalau teman-teman ada keraguan di situ, mending jangan transfer dulu. Jadi mending kalau teman-teman ada keraguan, ajak ketemuan di kantor, terus minta tanda terima kayak gitu. Jangan asal transfer. Soalnya ada beberapa kejadian itu di teman saya sendiri juga, barengan saat saya proses, dan itu kena tipu sama sponsornya, sama PL-nya, dimana itu dibilang dijanjiin ada job urgent, jadi kalau kamu mau kamu bayar sekian, 7 juta gitu kan. Setelah bayar terus ditunggu-tunggu kok lama. Nah, si anak ini datang ke kantor, ternyata nggak ada, job itu nggak ada, dan sponsor itu istilahnya udah nggak kerjasama dengan PT tersebut. Nah, jadi teman-teman harus waspada di sana. Hindari transfer online. Nah, kalau misalkan emang ada pembayaran, minta aja ke kantor terus minta tanda terima. Tanda terima jelas. Kalau perlu teman-teman bisa, pokoknya jelas siapa yang terima uangnya, kayak gitulah, siapa yang terima uangnya, terus teman-teman minta tanda terima. Jangan asal transfer. Oke? Nah, berikutnya ya hindari kalau misalkan kantor itu nggak jelas atau nggak ada kantornya, itu teman-teman ya tanda tanya sih, kayak gitu aja. Intinya ya biar lebih aman buat teman-teman. Di sini kan teman-teman niatnya cari kerja, niatnya cari uang, niatnya memperbaiki ekonomi. Tapi di sini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu. Jadi yang pasti teman-teman hindari aja transfer uang lebih dulu. Jadi itu yang sangat sensitif. Jadi apapun itu, kalau misalkan transfer lebih dulu, ya kayak beli barang pun kalau kita transfer dulu terus barangnya nggak dikirim, ya mau gimana lagi? Biasanya itu udah kesengajaan, pasti dia udah menghilangkan jejak, kayak gitulah. Jadi kalau aman buat teman-teman semuanya yang ingin proses, yaitu tadi hindari transfer uang lebih dulu. Semisal memang mengharuskan pembayaran uang, untuk DP kah, untuk apakah, transaksi lakukan di kantor. Lakukan di kantor dengan orang yang teman-teman tahu, terus di situ ada tanda tangan dan tanda terima dengan pihak kantor dan teman-teman. Jadi ada tanda terimanya, jelas kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja informasi dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada masukan lagi, boleh komentar di video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat manfaat di video ini. Oke, sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, buat teman-teman semua yang lagi proses, semoga selalu diberi kelancaran. Amin. Dan mendapatkan job yang terbaik buat teman-teman semua. Amin. Bye-bye.